Sebuah kitab karya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berjudul Sirrul Asrar wa Mazharul Anwar Fima Yahtaju Ilaihi Al-Abrar. (21) Salat dan wirid. Jika mampu, orang yang sedang halwat seyogianya melengkapi dengan puasa dan sholat wajib berjamaah di masjid secara tepat waktu, lengkap dengan semua sunnah, syarat, dan rukunnya, tanpa ditunda-tunda. Setelah itu, melaksanakan sholat tahajud 12 rakaat setelah lewat tengah atau di sepertiga malam terakhir. Dan pada sebagian malam hari sholat tahajudlah sebagai ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Surah Al-Isra, ayat 79. Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya dan mereka selalu berdoa kepada Tuhannya dengan penuh rasa takut dan harap, serta mereka menafkahkan rezeki yang kami berikan. Surah As-Sajdah ayat 16. Selain itu, hendaklah ia melakukan sholat isyak 2 rakaat setelah matahari terbit, sholat istiadzah 2 rakaat dengan membaca surah Al-Falaq dan surah An-Nas, sholat istiharah 2 rakaat yang pada tiap-tiap rakaatnya membaca surah Al-Fatihah 1 kali, ayat kursi 1 kali, dan surah Al-Ikhlas 7 kali. Kemudian, hendaklah ia melaksanakan sholat duha 6 rakaat, dilanjutkan dengan sholat kafaratul baul 2 rakaat, setiap rakaatnya membaca surah Al-Kautsar 7 kali setelah membaca surah Al-Fatihah. Jika itu dilakukan, maka dosa-dosa karena kekurangsempurnaan saat bersuci dari air seni akan dihapuskan dan akan terhindar dari azab kubur. Setelah itu, hendaklah ia melaksanakan sholat tasbih 4 rakaat, setiap rakaat hendaklah membaca surah Al-Fatihah, kemudian surah apa saja. Setelah itu, masih dalam keadaan berdiri, hendaklah ia merapalkan tasbih sebanyak 15 kali, Maha Suci Allah. Segala puji bagi Allah. Tiada Tuhan selain Allah. Allah Maha Besar. Setelah itu, hendaklah ia rukuk diiringi takbir, dan di dalam rukuknya membaca kalimat tasbih 10 kali. Kemudian, hendaklah ia bangkit dari rukuk diiringi takbir, dan saat iktidal hendaklah membaca tasbih 10 kali. Setelah itu, hendaklah ia sujud diiringi takbir, dan di dalam sujudnya kembali membaca kalimat tasbih 10 kali. Kemudian, hendaklah ia bangkit dari sujud untuk duduk. Ketika duduk di antara 2 sujud, hendaklah ia membaca tasbih 10 kali. Setelah itu, pada sujud kedua, hendaklah ia membaca tasbih 10 kali. Semua itu kemudian kembali dilakukan pada rakaat kedua, ketiga, dan keempat. Jika mampu, hendaklah ia melakukan sholat tasbih itu setiap siang dan malam. Kalau tidak sanggup, hendaklah melakukannya sepekan sekali. Kalau tidak sanggup, hendaklah melakukannya sebulan sekali. Kalau tidak sanggup, hendaklah melakukannya setahun sekali. Kalau masih tidak sanggup, hendaklah melakukannya sekali seumur hidup. Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang melaksanakan sholat ini, niscaya Allah mengampuni semua dosanya, meski lebih banyak daripada bilangan pasir dan bintang di langit, atau jumlah segala apapun. Hendaklah seorang salik membaca doa saifi 1 atau 2 kali setiap hari, membaca Al-Quran 200 ayat, memperbanyak zikir, baik dengan suara keras bila memang berada di makom jahar maupun dengan suara pelan bila memang berada di makom hafi. Makam hafi ini dapat dicapai setelah hatinya hidup, yang dilafalkan dengan lisan sirri. Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari Arafah, berzikirlah kepada Allah di Masyaril Haram. Dan berzikirlah dengan menyebut Allah sebagaimana yang ditunjukkannya kepadamu. Dan sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat. Surah Al-Baqarah ayat 198. Artinya, berzikirlah sesuai makom kalian. Karena di setiap makom terdapat nama Allah dan adab tertentu yang diketahui oleh orang yang berada pada makom tersebut. Kemudian, hendaklah ia membaca surah Al-Ikhlas sebanyak 100 kali setiap hari, bersalawat kepada Rasulullah 100 kali setiap hari, dan mengucap istighfar 100 kali setiap hari. Jika ia sanggup, hendaklah ia menambah ibadah sunnah dan bacaan Al-Quran semampunya karena Allah tidak akan menyia-siakan pahalanya. Sesungguhnya Allah tidak menyia-siakan pahala orang-orang yang berbuat baik. Surah At-Taubah ayat 120. 22. Makna dan rahasia di balik mimpi. Mimpi yang muncul antara awal tidur dan lelapnya tidur adalah mimpi yang benar dan bermakna. Mimpi semacam ini sering disertai ilham dan petunjuk.
Itulah mimpi yang menjadi citra pada mata hati. Dalil mengenai kebenaran mimpi terdapat pada firman Allah. Sesungguhnya Allah akan membuktikan kepada Rasul-Nya tentang kebenaran mimpinya dengan sebenarnya, yaitu bahwa sesungguhnya kamu pasti akan memasuki Masjidil Haram, insya Allah dalam keadaan aman. Surah Al-Fat ayat 27. Dan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam benar-benar memasuki Masjidil Haram di Makkah, yang ketika itu dikuasai musuh-musuhnya, setahun setelah mimpi ini. Contoh lainnya adalah mimpi Nabi Yusuf alaihi salam. Ingatlah ketika Yusuf berkata kepada ayahnya, "Ayahku, aku bermimpi melihat 11 bintang, matahari, dan bulan, kulihat semuanya sujud kepadaku." Surah Yusuf ayat 4. Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tak ada nabi lain yang akan datang sesudahku, tetapi mungkin ada jenis wahyu yang lain." Orang beriman akan melihat ilham ini dalam mimpi mereka, atau ilham itu diperlihatkan kepada mereka dalam mimpi mereka. Mimpi datang dari Allah, namun kadang-kadang berasal dari iblis yang terkutuk. Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Orang yang melihatku dalam mimpinya, berarti ia memang melihat aku, karena setan tidak dapat menyerupakan aku. Setan juga tidak dapat meniru rupa orang yang mengikuti agama, jalan, ilmu, kebenaran, dan cahaya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam." Para ulama menafsirkan sabda Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ini dengan mengatakan bahwa setan bukan hanya tidak mampu menyerupai Muhammad, melainkan juga tidak dapat berpura-pura untuk menjadi siapa saja atau apa saja yang memiliki sifat pengasih dan pemurah, atau penyayang, rahmat, dan iman. Sesungguhnya semua nabi dan wali, para malaikat, Ka'bah, matahari, bulan, awan putih, dan Al-Quran berada di luar jangkauan setan sehingga ia tidak dapat menyerupainya. Ini karena setan merupakan manifestasi amarah, azab, dan kesedihan. Ia hanya dapat menampilkan kesesatan dan keraguan. Jika seseorang memiliki dalam dirinya manifestasi, pembimbing tertinggi kepada kebenaran, sifat, makhluk yang menyesatkan, tak mungkin dapat mewujud dalam dirinya. Sifat yang berlawanan, layaknya air dan api, takkan bisa saling mengisi satu sama lain. Amarah tak dapat menggantikan kasih sayang, sebagaimana api tak mungkin tampak sebagai air. Keduanya saling menolak dan saling menjauh, karena keduanya memiliki tempat yang berbeda. Karena itu, Allah membedakan kebenaran dari kesesatan, demikianlah Allah membuat perumpamaan bagi yang benar dan yang batil. Surah Al-Ra'd ayat 17. Di sisi lain, setan dapat berpura-pura menjadi Allah dan menggoda manusia untuk menyesatkan mereka. Ini dapat dilakukan hanya atas izin Allah. Allah memiliki banyak sifat yang seakan-akan saling bertentangan satu sama lain. Misalnya, sifat keperkasaan dan murkanya tampak bertentangan dengan sifat keindahan dan kebaikannya. Iblis yang terkutuk hanya dapat berpura-pura memiliki sifat murka dan keperkasaan karena ia merupakan objek murka Allah. Allah juga memiliki sifat pembimbing tertinggi dan sekaligus yang menyesatkan. Iblis tidak dapat tampak dengan sifat ilahi yang padanya terdapat jejak petunjuk. Jika setan berpura-pura menampilkan salah satu sifat Allah, ia melakukannya atas izin Allah untuk menyesatkan orang beriman dari kebaikan menuju keburukan, dan dari kebenaran menuju kebatilan. Sebenarnya, setan tak punya kekuatan untuk menggelincirkan seorang mukmin, namun ia akan memungutnya jika si mukmin membuangnya. Allah memerintahkan nabinya, "Katakanlah, inilah jalan agamaku, aku dan orang yang mengikutiku mengajak kamu kepada Allah dengan hujah yang nyata. Maha suci Allah, dan aku tiada termasuk orang yang musyrik." Surah Yusuf ayat 108. Dalam ayat ini, orang yang mengikutiku adalah manusia sempurna, para guru ruhani yang akan datang setelah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ilmu dan pandangan batin mereka mendekatkan diri kepada Allah. Mereka disebut pemimpin yang dapat memberi petunjuk. Surah Al-Kahfi ayat 17. Ketahuilah bahwa mimpi ada dua macam, yaitu mimpi afaki dan mimpi anfusi yang masing-masing terbagi lagi menjadi dua macam, yang terpuji dan yang tercela. Mimpi afaki yang terpuji contohnya adalah mimpi melihat surga dengan segala kenikmatan di dalamnya, seperti bidadari, istana, anak-anak penghuninya, dan padang cahaya berwarna putih. Contoh lainnya adalah mimpi melihat matahari, bulan, bintang, dan berbagai entitas lain yang berhubungan dengan hati.
Adapun mimpi anfusi dari akhlak baik yang berhubungan dengan nafsu mutmainah, contohnya seperti bermimpi melihat makanan berupa daging hewan yang halal dan bangsa unggas. Penyebabnya adalah karena kehidupan yang tenang di dalam surga terwujud dengan berbagai macam kenikmatan seperti ini, semisal hidangan daging domba atau unggas. Sapi berasal dari surga untuk Adam alaihi salam agar ia dapat gunakan untuk bercocok tanam di dunia. Demikian pula unta berasal dari surga untuk dijadikan kendaraan dalam perjalanan menuju Ka'bah, baik Ka'bah lahiriah maupun Ka'bah batiniah. Kuda juga berasal dari surga untuk dijadikan sebagai kendaraan dalam melakukan jihad, baik jihad kecil, peperangan, maupun jihad besar, melawan nafsu. Semua binatang itu diciptakan dari akhirat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya domba diciptakan dari madu surga, sapi diciptakan dari minyak zafaran surga, unta diciptakan dari cahaya surga, dan kuda diciptakan dari angin surga." Sementara itu, binatang bagal, hasil persilangan antara kuda dan keledai, adalah simbol terendah dari nafsu mutmainah. Barang siapa melihat binatang ini dalam mimpi, berarti orang yang bersangkutan pemalas dalam ibadah, berat untuk sholat tahajud dan zikir di malam hari. Itulah sebabnya ia tidak akan mendapat hasil apa-apa dari segala usahanya, kecuali ia bertobat kepada Allah. Adapun orang-orang yang beriman dan beramal saleh, maka baginya pahala yang terbaik sebagai balasan, dan akan kami titahkan kepadanya perintah yang mudah dari perintah-perintah kami. Surah Al-Kahf ayat 88. Keledai diciptakan dari bebatuan surga demi kepentingan Adam alaihi salam dan keluarganya dalam berusaha meraih kebahagiaan ukhrawi di dunia. Adapun mimpi anfusi yang berhubungan dengan ruh muncul dalam penampakan pemuda tampan. Cahaya ilahi bertajalli melalui citra yang rupawan, karena semua penghuni surga memiliki penampilan seperti itu. Demikianlah yang disabdakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, semua penghuni surga kelak tampak tampan, rupawan, dan menggunakan celak mata. Aku melihat Tuhanku dalam rupa seorang pemuda yang sangat tampan. Sebagian sufi menyatakan bahwa maksud dari rupa di sini adalah tajalli al-haq dengan sifat ruhiyah pada cermin ruh, yaitu bayi maknawi. Inilah pembimbing raga dan perantara antara dirinya dengan Tuhan. Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib berkata, "Kalau bukan karena pembimbing, aku pasti tak mengenal Tuhanku." Pembimbing yang dimaksud di sini adalah pembimbing batin. Namun, ia dapat terwujud karena pendidikan dari pembimbing lahir melalui talqin. Para nabi dan para wali adalah para pembimbing lahir sekaligus pembimbing batin, yang dari pendidikan mereka itulah perjumpaan dengan ruh lain dapat terjadi. Allah berfirman, "Dialah yang maha tinggi derajatnya, yang mempunyai arasy, yang mengutus Jibril dengan perintahnya kepada siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya, supaya dia memperingatkan manusia tentang hari pertemuan, hari kiamat." Surah Al-Mukmin ayat 15. Jadi, mencari mursyid itu wajib hukumnya untuk menghidupkan hati serta mengenalkan kepada Tuhan. Imam Ghazali menyatakan, sebenarnya boleh jadi seseorang bermimpi melihat Tuhan sewaktu tidur dalam rupa ukhrawi yang indah. Karena mursyid itu sebuah perumpamaan yang diciptakan Allah. Dan itu sesuai dengan kadar kesiapan dan kesesuaian orang yang melihat. Yang terlihat dalam mimpi itu bukan sebagai hakikat zat Allah karena zat Allah bersih dari segala rupa, seperti dapat terlihatnya Nabi Muhammad di dunia. Berdasarkan kias atas pernyataan Al-Ghazali ini, boleh jadi Allah dapat dilihat dalam berbagai rupa sesuai dengan kadar kesiapan orang yang mengalami mimpi tersebut. Namun, hakikat Muhammad tidak dapat dilihat dalam mimpi, kecuali hanya oleh seorang pewaris yang lengkap mewarisi amal, ilmu, hal, dan basyirahnya, baik secara lahir maupun batin, bukan semata-mata mewarisi garis keturunan beliau. Dalam kitab Syarah Syahih Muslim disebutkan, berdasarkan takwil di atas, mimpi melihat Allah bisa terjadi dalam rupa manusia bercahaya. Di samping itu, berdasarkan kias atas kenyataan, sifat Allah memang bertajalli dengan cara seperti ini. Contohnya, ketika Allah bertajalli kepada Musa alaihi salam dalam bentuk api pada pohon, sebagaimana disebutkan dalam firman Allah, ketika ia melihat api, lalu berkatalah ia kepada keluarganya, "Tinggallah kamu di sini. Sesungguhnya aku melihat api, mudah-mudahan aku dapat membawa sedikit darinya kepadamu atau aku akan mendapat petunjuk di tempat api itu." Surah Taha ayat 10. Dalam ayat lain Allah berfirman, "Apakah itu yang di tangan kananmu, wahai Musa?" Surah Taha ayat 17,
api yang dilihat Musa alaihi salam saat itu sebenarnya adalah cahaya. Hanya saja cahaya itu disebut api, sesuai dengan keyakinan Musa yang saat itu memang sedang mencari api di pohon. Ini bukan berarti manusia lebih rendah martabatnya dibandingkan pohon. Tidaklah mengherankan jika Allah bertajalli dengan salah satu sifatnya pada hakikat insani, setelah penyucian dari segala sifat hewani menjadi insani. Sebagaimana halnya Allah bertajalli kepada para wali. Ketika Abu Yazid Bustami berkata melihat Allah bertajalli, ia berkata, "Maha suci aku. Betapa agungnya aku." Atau Junaid al-Baghdadi yang berkata, "Tidak ada siapapun dalam jubahku selain Allah." Dan masih banyak ungkapan lain yang serupa. Pada makom seperti ini terdapat begitu banyak latifah menakjubkan yang dimiliki para sufi yang penjelasannya amat panjang. Setelah itu, pendidikan harus ada kesesuaian. Seorang pemula sama sekali tidak memiliki keserasian dengan Allah dan Rasulullah, sehingga tidak bisa tidak, ia harus lebih dulu dibimbing oleh seorang wali. Karena seorang wali memiliki kesetaraan antara dirinya dengan pemula dari sisi kemanusiaannya, sebagaimana Rasulullah saat masih hidup. Kalau saja Rasulullah masih hidup di dunia ini, manusia tidak membutuhkan bimbingan dari orang lain. Ketika beliau berpindah ke alam akhirat, maka beliau terputus dari keterkaitan, karena beliau sudah sampai di tajarut murni. Demikian pula yang terjadi kepada para waliullah ketika sedang intens dengan alam akhir. Mereka tidak memberikan bimbingan langsung kepada manusia untuk sampai ke tujuan. Pahamilah ini jika memang engkau termasuk orang yang memiliki pemahaman. Namun bila engkau bukan orang seperti itu, maka raihlah pemahaman itu melalui latihan rohani yang mampu mengalahkan nafsu yang menjadi sumber kegelapan. Karena pemahaman hanya dapat dicapai dengan cahaya, bukan dengan kegelapan. Cahaya tidak mungkin datang ke suatu tempat, kecuali tempat itu memang dekat dan berpendar. Itulah sebabnya seorang pemula belum memiliki keselarasan dengan cahaya itu. Sementara itu, waliullah yang masih hidup, sudah memiliki kesesuaian dengan cahaya itu. Ia memiliki dua hal, keterkaitan jasmani dan kekosongan rohani. Ia menjadi pewaris sempurna sebagai limpahan kewalian Nabi Muhammad yang dengan itu ia menjadi dikenal orang banyak. Ketahuilah, sesungguhnya di balik semua itu terdapat rahasia besar yang hanya diketahui orang yang ahli. Sebagaimana firman Allah, padahal kekuatan itu hanyalah bagi Allah, bagi Rasul-Nya dan bagi orang-orang mukmin, tetapi orang-orang munafik itu tiada mengetahui. Surah Al-Munafikun ayat 8. Adapun berkenaan dengan bimbingan ruh dalam batin, ruh jusmani memberi bimbingan pada tubuh, ruh rawani memberi bimbingan pada hati, ruh sultani memberi bimbingan pada fuad, dan ruh kudsi memberi bimbingan pada sirri, yang menjadi perantara antara hamba dengan Allah, sekaligus juru penerjemah Allah kepada makhluk. Adapun mimpi yang termasuk akhlak tercela, baik berupa sifat amarah, lawah maupun mulhimah, semua itu tampak dalam simbol berupa binatang buas, seperti harimau, singa, beruang, serigala, anjing, babi, kelinci, rubah, macan, ular, kalajengking, tawon, dan berbagai macam binatang pengganggu lainnya. Semua ini adalah simbol sifat tercela yang harus diwaspadai dan dihilangkan dari perjalanan ruh. Harimau adalah simbol sifat ujub berupa kesombongan terhadap Allah. Singa adalah simbol sifat sombong dan mengagung-agungkan diri di hadapan orang lain. Beruang adalah simbol sifat pemarah dan semena-mena terhadap siapa saja yang berada di bawah kekuasaannya. Serigala adalah simbol sifat gemar memakan yang haram, cinta dunia, sewenang-wenang, dan mudah marah demi kepentingan dunia. Sedangkan babi adalah simbol sifat dengki, iri, dan tamak terhadap syahwat. Kelinci adalah simbol sifat khianat dan tipu daya dalam pergaulan duniawi yang hina. Sifat-sifat ini juga disimbolkan oleh rubah. Hanya saja pada kelinci sifat alpa lebih kuat. Macan adalah simbol sifat kebanggaan jahiliyah dan mabuk kedudukan. Kucing adalah simbol sifat pelit dan munafik. Ular adalah simbol sifat suka menyakiti orang lain dengan ucapan, seperti dengan umpatan, gunjingan, dan kebohongan. Terkadang ular menjadi simbol sifat gemar bermusuhan dengan orang lain. Melalui berbagai penampakan binatang-binatang buas tersebut dapat dilihat berbagai pengertian yang hakiki, tetapi hanya ahlinya saja yang dapat mengetahui itu melalui mata batin yang mereka miliki. Kalajengking adalah simbol sifat gemar memfitnah, menggunjing, dan mengadu domba. Tawon adalah simbol sifat suka mengganggu orang lain dengan ucapan diam-diam.
Dengan demikian, seorang salik yang mengetahui bahwa di dalam dirinya masih memerangi berbagai sifat pengganggu yang muncul dalam mimpi seperti tersebut di atas, serta belum kunjung berhasil mengalahkannya setelah mengalami mimpi, maka hendaklah ia berusaha lebih keras dengan ibadah dan zikir sampai ia berhasil mengalahkan simbol-simbol tersebut. Kalau memang mampu, berusahalah untuk mengubahnya menjadi wujud manusia. Ketika salik berhasil menundukkan atau membunuh simbol sifat buruk itu secara total, itulah yang dimaksud dengan penghapusan dosa-dosa kecil. Dan orang-orang mukmin dan beramal saleh serta beriman kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad. Dan itulah yang hak dari Tuhan mereka, Allah menghapuskan kesalahan-kesalahan mereka dan memperbaiki keadaan mereka. Surah Muhammad ayat 2. Jika si salik melihat simbol-simbol dalam mimpi itu telah berubah menjadi wujud manusia, itulah yang dimaksud dengan pengubahan dosa-dosa kecil menjadi kebaikan-kebaikan. Kecuali orang-orang yang bertobat, beriman dan mengerjakan amal saleh, maka itu kejahatan mereka diganti Allah dengan kebajikan. Dan Allah Maha Pengampun lagi, Maha Penyayang. Surah Al-Furqan ayat 70. Sampai di tahap ini, si salik telah selamat dari berbagai keburukan tersebut. Namun, ia tetap tidak boleh merasa aman dari kemunculan kembali berbagai keburukan itu di kemudian hari. Ketika nafsu yang mengajak pada kejelekan semakin menguat karena maksiat dan kealpaan, maka ia akan menguat dan mengalahkan nafsu mutmainah. Itulah sebabnya, Allah memerintahkan agar selalu menjauhi segala hal terlarang sepanjang hidup di dunia. Terkadang si hamba melihat nafsu yang mengajak pada kejelekan itu dalam wujud orang kafir, melihat nafsu lawah dalam wujud orang Yahudi, dan melihat nafsu mulhamah dalam wujud orang Nasrani atau terlihat dalam wujud orang pembuat bid'ah. 23. Keragaman para pejalan. Para pengikut tarekat terbagi ke dalam dua bagian. Kelompok pertama adalah kaum Sunni. Mereka mengikuti ajaran Al-Quran dan Sunnah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang berupa ucapan, tindakan, dan perilaku Rasulullah. Seluruh perbuatan, ucapan, perasaan, pemikiran, dan perilaku mereka mengikuti makna batin agama. Mereka tidak hanya mengikuti, tetapi juga memahami ajaran-ajaran tersebut. Mereka beramal dan menjalani kehidupan sesuai dengan ajaran agama. Mereka benar-benar merasakan, mengamalkan, dan menikmatinya, karena mereka tidak menganggapnya sebagai beban kewajiban. Jalan inilah yang mereka tempuh. Itulah tarekat mereka, kelompok persaudaraan para kekasih Allah. Sebagian mereka telah dijanjikan surga tanpa hisab di hari kiamat, dan sebagian lainnya akan merasakan kengerian hari kiamat, untuk kemudian masuk surga. Namun, sebagian lainnya harus terlebih dahulu merasakan azab neraka untuk membersihkan dosa-dosa mereka sebelum akhirnya masuk surga. Tidak ada di antara mereka yang akan dihukum kekal di dalam neraka. Karena hukuman kekal di neraka hanya bagi kaum kafir dan munafik, kelompok kedua adalah orang-orang murtad. Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam telah memperingatkan kita, kamu sekalian, seperti halnya Bani Israel sebelummu, juga umat Isa alaihi salam, akan terpecah belah. Sebagaimana mereka, kalian juga akan menciptakan kesesatan dan kemurtadan. Pada waktunya, dalam kemurtadan, penentangan, dan dosa, kalian akan menjadi seperti mereka dan melakukan perbuatan yang sama. Jika mereka memasuki lubang hewan berbisa, kalian juga akan memasukinya. Ketahuilah, Bani Israel terpecah ke dalam 71 golongan. Mereka semua sesat kecuali satu golongan. Kaum Nasrani terpecah ke dalam 72 golongan, mereka juga semuanya sesat kecuali satu golongan. Aku takut umatku akan terpecah ke dalam 73 golongan. Penyebabnya karena mereka mengubah kebaikan menjadi keburukan dan menghalalkan yang haram sesuai dengan keputusan, dan demi keuntungan atau hasrat mereka sendiri. Kecuali satu golongan, semua golongan itu adalah penghuni neraka, hanya satu golongan yang akan selamat. Ketika ditanya siapakah golongan yang selamat itu, Rasulullah menjawab, orang yang mengikuti keyakinan dan perbuatanku maupun para sahabatku. Berikut ini beberapa tarekat murtad yang mengaku sufi. 1. Halawiyah. 2. Haliyah. 3. Auliyah. 4. Samrahiyah. 5. Hubiyah. 6. Huriyah. 7. Ibahiyah. 8. Mutakasilah. 9. Hidiyah dan Mutajahilah. 10. Wakifiyah. 11. Hamiyah.
Aliran Halawiyah menyatakan bahwa melihat wajah perempuan cantik atau pemuda tampan adalah halal, dengan dalih bahwa di dalam wajah itu terdapat sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka menyatakan bahwa menari, ciuman, dan pelukan boleh dilakukan. Golongan ini jelas kufur. Aliran Halawiyah menyatakan bahwa tarian dan tepuk tangan hukumnya halal. Mereka menyatakan bahwa syekh atau guru mendapat sebutan halah, berarti orang yang sudah tidak terikat syariat. Pendapat semacam ini jelas bid'ah yang tidak ada dalam sunnah Rasulullah. Aliran Auliyaiyah menyatakan bahwa ketika seorang hamba telah sampai pada derajat wali, maka semua taklif syariat menjadi gugur. Mereka menyatakan bahwa wali lebih afdal daripada nabi. Karena ilmu yang dimiliki nabi datang lewat perantaraan malaikat Jibril, sedangkan ilmu wali datang tanpa perantaraan Jibril. Takwil semacam ini jelas keliru sehingga membuat aliran ini celaka disebabkan keyakinan mereka. Jelas golongan ini juga kufur. Aliran Samahiyah menyatakan bahwa kebersamaan hamba dengan Tuhan bersifat kadim sehingga membuat semua perintah dan larangan Allah menjadi gugur. Aliran ini menghalalkan tabuh-tabuhan dan beberapa larangan syariat lainnya. Mereka menyatakan bahwa anak-anak perempuan kandung mereka halal digauli karena menganggap bahwa anak-anak perempuan itu sama seperti perempuan lain. Aliran ini jelas kufur dan halal darahnya. Aliran Hubiyah menyatakan bahwa ketika seorang hamba mencapai derajat mahabbah di hadapan Allah, maka semua taklif syariat menjadi gugur. Aliran ini membolehkan buka aurat antar sesama mereka. Aliran Huriyah ini memiliki keyakinan seperti aliran Haliyah. Perbedaannya, mereka menyatakan bahwa mereka telah menggauli bidadari sehingga setelah sadar, mereka melakukan mandi junub. Mereka sungguh telah berdusta dan mereka pun celaka karena kedustaan itu. Aliran Ibahiyah mengabaikan amar makruf, menghalalkan hal-hal haram, dan menghalalkan perempuan manapun untuk digauli. Aliran Mutakasilah meninggalkan usaha mencari nafkah dan meminta-minta dari pintu ke pintu dengan dalih demi meninggalkan dunia. Mereka pun celaka disebabkan keyakinannya tersebut. Aliran Mutajahilah selalu mengenakan pakaian orang-orang fasik, tetapi mengaku batin mereka suci. Mereka pun celaka disebabkan keyakinan itu. Allah berfirman, "Dan janganlah kamu cenderung kepada orang-orang zalim yang menyebabkan kamu disentuh api neraka, dan sekali-kali kamu tiada mempunyai seorang penolong selain Allah, kemudian kamu tidak akan diberi pertolongan." Surah Hud ayat 113. Aliran Waqifiyah menyatakan bahwa tidak ada yang mengenal Allah kecuali Allah sendiri. Itulah sebabnya mereka tidak berusaha berhenti untuk meraih makrifat guna mengenal Allah. Mereka pun celaka disebabkan keyakinan mereka itu. Aliran Hamiyah mengabaikan ilmu, melarang pengajaran, dan membebek kepada para ahli hikmah. Mereka menyatakan bahwa Al-Quran adalah hijab, kemudian menjadikan syair-syair sebagai kitab suci tarekat mereka. Mereka begitu meyakini pendapat itu hingga meninggalkan Al-Quran dan mengajari anak-anak mereka syair-syair, serta mengabaikan berbagai macam wirid. Mereka celaka dengan keyakinan itu, meski dalam hati mereka menyatakan sebagai golongan ahlu sunnah wal jamaah. Sebenarnya mereka sama sekali bukan termasuk ahlu sunnah wal jamaah. Karena para sahabat adalah orang-orang yang mengalami tarikan batin berkat daya yang timbul dari persahabatan mereka dengan Nabi Muhammad, yang kemudian setelah mangkatnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib, tarikan batin itu menyebar kepada para syekh tarekat, lalu ia bercabang-cabang lagi ke banyak silsilah sampai tarikan itu pun melemah, akhirnya terputus sama sekali. Ketika itu terjadi, yang tersisa hanya simbol-simbol yang terdapat dalam status sebagai syekh, tetapi tanpa kedalaman ilmu. Dari mereka inilah kemudian muncul para pembuat bid'ah yang menisbahkan diri kepada Kalandar, sebagian lagi kepada Haidar, dan sebagian lain kepada Adam, serta banyak lagi yang sangat panjang jika harus dijelaskan. Saat ini para darwis yang memperoleh bimbingan Allah berjumlah sangat sedikit. Untuk mengetahui ahli tasawuf yang benar dapat diketahui dengan dua bukti, yaitu bukti lahiriah dan bukti batiniah. Bukti lahiriah adalah berupa keteguhan dalam memegang syariat, baik yang berupa perintah maupun larangan. Bukti batiniah adalah berupa perilaku yang dibentuk berdasarkan kesaksian mata batin, sehingga ia dapat melihat sosok yang dijadikan sebagai panutan, yaitu Rasulullah. Selain itu, ia juga menjadi perantara antara Allah dan rohaniyah Rasulullah, dengan jasmaniyahnya agar tetap di tempatnya,
Karena sesungguhnya setan tidak mampu menjelma dalam wujud Rasulullah. Inilah yang dapat menjadi isyarat bagi para murid dan salik agar jalan suluk yang mereka tempuh tidak terjebak dalam taklid buta. Inilah tanda-tanda nyata yang membedakan para fakir dan mursyid dengan wali palsu. Namun, sangat sedikit yang mengetahui tanda-tanda itu. Waspadalah, wahai para penempuh jalan menuju kebenaran. Ketahuilah, orang buta tidak dapat membimbing orang yang buta. Pertajamlah pandanganmu sehingga dapat membedakan bagian terkecil kebaikan dari bagian terkecil kejahatan. Penutup. Wahai para penempuh jalan menuju kebenaran, kau harus memiliki kecerdasan, pemahaman, dan pandangan batin. Allah telah menciptakan hamba-hamba yang cerdas. Mereka bergerak meninggalkan dunia, tempat derita. Bergegas menuju samudra, ombak satu-satunya cobaan. Amal salah dijadikan bahtera untuk melayari amukan ombak. Wahai para pejalan, arahkan kemudimu dengan kokoh ke tujuan terakhir. Tambatkan tali niatmu dengan kuat. Sebelum berlayar, jangan lupakan bekal dan persiapan. Ketika mempersiapkan diri, waspadalah. Jangan sampai tertipu oleh indahnya penampilan, dan jangan bebani dirimu terlalu berat. Dalam perjalanan, jangan jadikan tempat persinggahan sebagai pelabuhan terakhir. Wahai para pejalan, ketahuilah bahwa perbuatan adalah milik Yang Esa, Sang Pencipta. Manusia tidak bertanggung jawab secara mutlak, di tangannya, amal perbuatan mungkin saja muncul secara majazi. Allah berfirman, tiadalah yang merasa aman dari azab Allah kecuali orang yang merugi. Surah Al-A'raf ayat 99. Itulah prinsip jalan ruhani, jalan menuju kebenaran, campakkan semua beban dan serahkanlah dirimu kepada Allah, jangan biarkan banyaknya persinggahan menghambat perjalananmu. Dalam sebuah hadis qudsi, Allah berfirman, hai Muhammad, sampaikan kabar gembira kepada orang-orang yang berdosa bahwa aku Maha Pengampun. Dan, katakanlah kepada orang-orang yang benar-benar menjadi milikku dan ikhlas merindukanku bahwa aku Maha Pencemburu. Memang, banyak persinggahan dan keajaiban yang akan ditemukan oleh orang-orang yang dekat kepada Allah. Karenanya, mereka pun tidak aman dari ketentuan Allah dan dari ujian yang terus menggoda mereka untuk berbuat dosa. Bahkan, kadang-kadang mereka meraih capaian ruhani tertentu ketika berbuat dosa, sehingga mengira bahwa keadaan itu murni sebagai hasil upaya mereka, dan bahwa keajaiban itu milik mereka sendiri. Hanya para nabi dengan mukjizat mereka, yang terbebas dari ujian semacam itu. Karena itulah ada yang mengatakan bahwa rasa takut kehilangan iman pada napas terakhir menjadi satu-satunya pelindung yang akan memberikan iman pada detik-detik terakhir itu. Hasan al-Basri, semoga Allah menyucikan ruhnya, pernah mengatakan bahwa orang yang dekat kepada Allah mencapai keberhasilan melalui rasa takut mereka kepada Allah. Rasa takut menyisihkan harapan, karena mereka tahu bahayanya terpedaya oleh watak kemanusiaan. Perdaya itu akan menggelincirkan seseorang dari jalan kebenaran tanpa disadarinya. Ia juga mengatakan bahwa orang yang sehat takut sakit sehingga harapannya akan kesehatan berkurang, sedangkan orang yang sakit tak lagi takut kepada penyakit sehingga harapannya untuk sehat pun bertambah kuat. Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika rasa takut dan harap seorang mukmin ditimbang, niscaya keduanya berimbang. Berkat rahmat Allah, pada helaan napas terakhir kita, Allah memperbesar harapan melebihi rasa takut sesuai dengan sabda Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semua umatku akan mengembuskan napas terakhirnya dengan kepercayaan dan harapan terhadap rahmat Allah. Sebab, Allah berjanji, kasih sayangku meliputi segala sesuatu. Surah Al-A'raf ayat 156, dan dalam sebuah hadis qudsi dia berfirman, rahmatku melampaui murkaku. Ketahuilah, Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Cukuplah itu sebagai pegangan. Kendati demikian, seorang pejalan menuju kebenaran harus takut dan menjauhi murka Allah. Karena itu, ia wajib menyerahkan kepadanya segala miliknya, begitu juga keberadaannya. Ia harus meletakkan semua itu di bawah kakinya dan berlindung kepadanya di dalam dirinya. Wahai para pencari, berlututlah di depan Tuhanmu. Tanggalkan ruhmu dari jasadmu. Akui dan bertobatlah atas semua dosamu di masa lalu dan berdiamlah di depan pintu rahmat-Nya tanpa membawa apa-apa, kecuali cita-cita yang utuh. Jika kau lakukan semua ini, niscaya kau akan mendapatkan curahan kasih sayang-Nya, rahmat-Nya, cahayanya, dan cintanya. Selain itu, semua dosa dan nodamu akan luruh, meleleh dari dirimu. Sebab, Dia Maha Pemurah,
Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Kekal, dan Maha Kuasa. Kami memohon, limpahkanlah salawat dan salam kepada Nabi Muhammad, keluarga, para sahabat, dan para pengikutnya. Segala puji bagi Allah. Kita semua bergerak berduyun-duyun menuju keharibaan Allah.